Sahabat Rema yang terkasih, hari ini 26 Oktober tahun 2023, kembali kita akan merenungkan bacaan kitab suci, khususnya bacaan yang akan kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dan saya mengajak Anda semua untuk merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Dan renungan hari ini bertema panggilan Tuhan adalah tantangan. Sahabat Rema yang terkasih, hari ini kita dihadapkan dengan bacaan yang bagi sementara orang mungkin tidak nyaman untuk didengarkan. Yesus berbicara tentang api yang dikirim ke dunia, tentang pertentangan, tentang bahwa Dia datang tidak membawa perdamaian. Kita akan diajak untuk merenungkan semacam daftar pertentangan-pertentangan yang mungkin terjadi kalau orang memilih Yesus. Bahkan antara orang-orang yang hubungannya sangat dekat di dalam keluarga juga akan muncul pertentangan-pertentangan. Tetapi sebelum sampai pada daftar pertentangan itu, sebenarnya juga ada pertentangan yang lebih besar, yaitu pertentangan di dalam diri kita sendiri. Karena Yesus memberi sebuah pertanyaan yang mendasar, pertanyaan yang fundamental. Apakah Dia adalah prioritas kita? Mana yang kita pilih? Kita mendapat sebuah tantangan. Panggilan kita mengandung sebuah tantangan. Apakah kita memilih Yesus? Juga kalau pilihan itu, prioritas itu bertentangan dengan kehendak diri kita sendiri. Kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai rencana, kita mempunyai bahkan yang kecil-kecil saja, mempunyai hobi, mempunyai sebuah rencana hidup, apa yang akan saya lakukan di hari-hari mendatang, bulan-bulan mendatang, tahun-tahun mendatang. Jika memang Yesus memanggil kita dan panggilannya itu berbeda dengan yang kita rencanakan, apakah kita juga tertantang untuk berani meninggalkan diri dan mengikuti Yesus? Selanjutnya juga, apakah kalau kita memilih memprioritaskan Yesus dan pilihan itu membawa pertentangan dengan rencana kehendak orang-orang di sekitar kita atas diri kita, bertentangan dengan tawaran-tawaran yang diberikan orang-orang di sekitar kita kepada diri kita, beranikah kita juga tetap memprioritaskan Yesus, tetap memilih Yesus, tetap setia pada panggilan Tuhan, panggilan Yesus kepada kita, apapun panggilan itu. Yesus tentu saja tidak mengajak kita untuk pertama-tama menentang diri kita sendiri ataupun menentang orang-orang di sekitar kita. Pertentangan itu bukanlah sebuah tujuan. Jika terjadi pertentangan, tetapi pertentangan itu bukan karena pilihan eksistensial atau pilihan mendasar kita, pilihan kita untuk mengikuti Yesus, ya pertentangan itu menjadi pertentangan yang sia-sia saja. Yesus mengajak kita untuk memilih Dia, untuk mengarahkan prioritas kita kepada Dia, kepada Yesus. Jika itu sesuai dengan kehendak hati kita, jika itu sesuai dengan panggilan orang-orang di sekitar kita dan mereka mendukung kita, syukur kepada Allah, kita tidak perlu menghadapi pertentangan, kita tidak perlu mencari-cari pertentangan. Namun jika memang pilihan kita untuk mengikuti Yesus itu memunculkan pertentangan, kita diajak untuk tetap setia kepadanya. Sahabat Rema yang terkasih, kita semua mendapat panggilan, apapun bentuknya. Panggilan itu datang dari Tuhan sendiri, dan tidak jarang pilihan itu, panggilan itu memunculkan pertentangan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun pertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan juga dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dalam situasi yang demikian, beranikah kita untuk tetap setia pada panggilan kita? Beranikah kita untuk tetap setia untuk memprioritaskan Yesus? Karena pada akhirnya, di luar Yesus kita tidak akan bisa menemukan jalan, tidak bisa menemukan kebenaran, dan tidak dapat menemukan juga kehidupan. Melalui bacaan hari ini, khususnya bacaan Injil, kita diajak untuk setia kepadanya. Juga bila kesetiaan itu membawa pertentangan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun pertentangan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita barangkali lemah untuk menghadapi pertentangan itu,
namun rahmat Tuhan menguatkan kita. Maka semoga rahmat Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahi kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.